Halo, selamat malam MC members dan bergabung lagi dengan saya. Di konten kali ini saya akan membahas mengenai saham GoTo atau emiten GoTo yang dimana trending sekali ya hari ini top value yang cukup banyak juga volume transaction-nya. GoTo juga salah satu emiten yang mempengaruhi kondisi IHSG kita 2 hari ini. Kemarin IHSG kita ditutup di harga 6793 dengan persentase plus 2,24%, didukung dengan kondisi GoTo atau emiten GoTo di persentase plus 24%. Dan memang hari ini juga pun GoTo ditutup dengan persentase plus 12%, yang dimana juga mempengaruhi kondisi IHSG kita. IHSG kita tadi sempat dibawa turun kurang lebih di harga 6620 ya di awal pembukaan. Namun ya kita kan juga sudah panik, tapi memang di akhir atau di penutupan IHSG masih bisa menguat, kurang lebihnya ditutup dengan persentase plus 0,44%, masih ditutup dengan kondisi hijau. Secara stokastik di sini masih berpotongan dan masih mengarah naik, seharusnya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan harga selama IHSG masih bisa bertahan di atas kotak ungu ini. 6680 hingga 6732 merupakan area demand dari IHSG. Tapi kalau memang dia berhasil breakout, seumpamanya kotak ungu dan garis support 6.500, berarti IHSG berpotensi untuk mencapai maksimum correction lainnya di harga 6.355. Ya, 6355 ini dari Fibonacci retracement 0,6 ya kalau saya hitung tadi ya. Ini bisa diperhatikan Fibonacci retracement-nya. Tuh 0,6 ya. Nah, itu batas koreksinya. Dan saya juga ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa segera bergabung. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk yang mau dianalisakan emiten sahamnya di YouTube saya secara gratis, bisa langsung saja join di grup Telegram dan follow Instagram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan tentu saja video ini tetap disclaimer on, tidak ada ajakan membeli dan memperjualkan saham. Oke ya. Jadi untuk kondisi IHSG mungkin segitu dahulu, kita langsung saja masuk ke kondisi emiten GoTo-nya. Oke, untuk saham GoTo ini 3 hari ini menjadi perhatian kita ya. Sudah mulai dari tanggal 17 Mei, GoTo ini ditutup dengan persentase plus 3% setelah koreksi yang cukup panjang dan besar-besar persentasenya. 17 Mei plus 3% di harga 200, dan hari atau tanggal 18 Mei 24% nih, yang dimana sangat mempengaruhi sekali kondisi IHSG kita. IHSG kita bisa menguat, ya salah satu faktornya emiten GoTo ini di dalamnya. Lalu hari ini tetap ditutup dengan kondisi positif plus 12,9% atau 13%, diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Apakah kita bisa beli atau kita bisa masukkan ke watchlist untuk saham GoTo? Teman-teman bisa perhatikan, dan tetap ya disclaimer on untuk channel ini. Kita coba cek dahulu untuk GoTo dari value transaction-nya. Di sini bisa diperhatikan ya bahwa foreign tetap melakukan net buy kurang lebih ya, bisa diperhatikan di sini. Net buy-nya 3,115 ya. Dan kemarin memang setelah GoTo ditutup dengan persentase plus 24%, bisa diperhatikan di sini net buy-nya foreign atau asing ya juga cukup banyak, 29-an ya. Dan secara keseluruhan kalau di total sih masih melakukan akumulasi ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, asing masih melakukan akumulasi, belum ada distribusi secara besar-besaran. Lihat dari dana tanggal 22 bulan 4 nih masih ada 301 tuh yang masuk dan belum ada yang keluar nih dari foreign-nya. Kita nggak tahu lagi dari domisil, kalau dia sudah keluar ya kita belum cek. Tapi kita lihat dari acuan foreign terlebih dahulu. Ya, perhatikan di sini. Foreign masih tetap akumulasi. Kemarin akumulasi besar 29-an. Tapi hari ini ya akumulasinya sudah mulai kecil, 3-an dengan persentase plus 12%. Kalau teman-teman mau beli, yang mau coba beli tetap disclaimer on ya. Ini ada trade book dari Sekuritas Mirai di harga 278 hingga 286, ini merupakan range harga paling banyak transaksi di arah sana, yang dimana juga bisa dijadikan sebagai price demand ya, seperti itu. Jadi untuk GoTo ini yang mau beli nanti bisa dipasang sendiri strateginya. Yang jelas 278 dan 286 untuk perdagangan hari ini paling banyak transaksinya di area sana ya. Dan bisa diperhatikan sendiri untuk bid dan offer ke hari ini itu ditutup sangat
ngeri ya kalau saya bilang ya. Di harga 280 untuk area belinya ditutup nih. Bisa ditutup sendiri ya. 3025,931 paling banyak sekali. Jadi diganjel di harga 280 tepat dengan persentase plus 24% ya. Ini change bisa diperhatikan sendiri kalau kita lihat ya secara daily-nya 12% hari ini dan kemarin 24% tuh ya. Dan memang kalau kita lihat di sini sudah ditutup cukup banyak ya dengan posisi auto reject bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 sudah 7 kali ARB dan mendekati beberapa kali. 7 kali ARB dengan kurang lebih kenaikan persentase seperti ini menurut saya masih wajar-wajar saja. Toh ini juga masih di bawah harga IPO pertama kalinya. Jadi menurut saya GoTo masih murah, untuk prospek kedepannya masih oke kalau saya bilang. Tapi gimana cara kita memanfaatkan dan memaksimalkan profit? Ya kita cari di harga bawah. Kalau memang dia bisa turun lagi ya kita serok lagi gitu ya. Kalau dilihat secara stokastik sih masih mengarah naik, volume hari juga masih tinggi. Ya, tadi juga sempat diangkat naik ke harga 292, tapi close-nya tetap di 280 ya, kurang lebih di arah sana. Dan untuk GoTo kalau kita lihat secara brokernya, di sini MG akumulasi cukup banyak ya, tapi juga ada sell di sini. Kalau saya bilang untuk perdagangan hari net sell untuk MG. Jadi MG ini net sell. Dan untuk PD juga ada akumulasi, tapi juga ada distribusi. Hitungannya masih net buy. Untuk GP 4,8 di sini YP dan MG net sell ya. Bisa diperhatikan sendiri angkanya di sini ya. MG net sell, PD di sini ya masih net buy, retail mungkin masuk. Untuk GP juga sudah net sell ya, sudah net sell. Tapi kita nggak tahu perdagangan kemarin bagaimana ya. Yang jelas untuk perdagangan hari ini yang akan saya bahas ya seperti itu. Dan untuk foreign tetap melakukan akumulasi. Jadi pilihan dan keputusan tetap di tangan teman-teman masing-masing. Saya doakan terbaik saja, wisely untuk memilih keputusan dan mengambil keputusan. Yang jelas emiten GoTo ini mengikuti dengan kondisi IHSG kita. Kalau memang kondisi IHSG kita seumpamanya masih berlanjut untuk koreksi dengan target yang sudah saya katakan tadi di Fibonacci 0,618, kurang lebihnya di harga 6.355, berarti GoTo juga mengikuti harga tersebut. Kalau memang dia berpotensi melemah, berarti ya GoTo juga berpotensi melemah. Tapi kalau memang seumpamanya IHSG masih bisa lanjut naik dan berpotensi untuk pullback ke area MA 34 atau MA 21, berarti ya otomatis GoTo juga mengikuti kenaikan harga daripada kondisi IHSG ini. Jadi memang saling berkaitan ya, saling related satu sama lain. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan saya hari ini. Yang mau bergabung di grup Telegram sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi, nanti bisa langsung saja dicek. Dan saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Jangan lupa untuk join, klik tombol subscribe dan share ke teman-teman, siapa tahu juga mereka memerlukan. Saya Merjang, goodbye.